Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setamat. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari penulis Epi Silma atau kalian bisa langsung mengunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa follow juga akun penulis ya. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita, berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Kisah mistis pada hari ini berjudul Pencuri Janin. Setelah mengalami keguguran di kehamilan pertamaku karena jatuh, akhirnya pada tahun 2016 silam aku hamil untuk kedua kalinya. Waktu itu kami baru saja beberapa bulan pindah ke kontrakan yang baru. Bangunan kontrakan itu sudah lama kosong sejak pertama kali dibangun. Katanya sih pemiliknya menyewakan dengan harga yang terlalu mahal, sehingga tak ada yang berminat ngontrak di sana. Kami mengontrak di sana setelah tarifnya diturunkan jauh lebih murah. Kami adalah penghuni yang pertama, hingga akhirnya kontrakan sebanyak 4 bangunan rumah itu terisi penuh. Semuanya berjalan normal di kontrakan itu. Aku dan suami sama-sama bekerja sehingga jarang berada di kontrakan. Suatu hari, tetangga sebelah rumah kontrakan kami meninggal dunia karena sakit. Semenjak itu, suasana di kontrakan menjadi aneh. Aku sering kali mendengar suara orang menangis di tengah malam. Tapi saat paginya aku tanyakan, tak ada orang yang menangis. Terkadang terdengar suara orang yang sedang mandi, padahal saat itu hanya aku yang berada di sana. Pernah juga saat itu aku sedang menonton televisi. Tiba-tiba serasa ada orang yang melintas di depanku. Lalu saat aku sedang mencuci pun serasa ada orang yang masuk ke dapur kami. Semula aku mengira itu suamiku, tapi saat aku menoleh tidak ada siapapun di sana. Aku bertanya kepada suamiku apakah dia masuk ke dapur, tapi ternyata tidak. Pengontrak di sebelah rumah kami adalah anak band yang mempunyai banyak alat musik. Terkadang terdengar suara gitar yang dipetik saat semua penghuni rumah mereka sedang pergi. Dan banyak lagi kejadian aneh lainnya, namun aku masih mencoba mengabaikannya. Aku memang bisa merasakan kehadiran makhluk halus, kemampuan yang diturunkan dari mamaku. Hal-hal di luar logika sudah sering kali aku alami semenjak aku kecil. Aku bekerja di sebuah restoran pempek Palembang yang banyak menggunakan bawang putih untuk sebagian besar bumbu masakannya. Hormon kehamilan membuatku mual setiap kali mencium aromanya. Semakin hari semakin parah, hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti bekerja. Sejak aku berhenti bekerja, otomatis aku selalu berada di rumah. Kejadian-kejadian aneh yang sejak awal aku abaikan, kini semakin parah. Aku merasakan kehadiran sesuatu duduk di atas mesin cuci, atau berdiri di depan rak piring saat aku sedang memasak. Saat aku sedang tidur pun, serasa ada yang berjalan mengelilingi tempat tidurku, membuatku tidak bisa tidur. Akhirnya, aku selalu menginap di rumah tetangga sampai suami datang menjemput. Terkadang, ia memang kerja lembur hingga larut malam. Aku tak berani melihat wajah mereka yang sangat seram. Padahal sebelumnya aku hanya bisa melihat wujud bayangan, tapi wajahnya selalu kabur. Seorang teman pernah mengajak anaknya yang berusia 2 tahun untuk mengunjungiku. Dan tiba-tiba saja anak itu berkata kepada ibunya, "Ada om jelek di rumah tante." Dia memang bisa melihat makhluk tak kasat mata dan sering menyebut mereka om jelek atau tante rambut panjang. Puncak kejadiannya adalah saat aku tiba-tiba merasa dibangunkan oleh seorang ibu-ibu yang berhijab. Aku sudah tak tahan lagi. Aku memohon pada suamiku untuk mengantarkanku ke rumah mama dan tinggal di sana untuk sementara waktu dengan harapan agar mereka berhenti menggangguku. Tapi ternyata harapanku meleset. Bukannya berhenti, mereka malah semakin gencar menggangguku. Setiap hari menjelang maghrib, gangguan-gangguan itu selalu muncul. Mereka seperti datang menyerbuku. Ada 4 penampakan makhluk halus yang selalu menggangguku. Yang pertama menyerupai mendiang bibiku, lalu sosok wanita berambut panjang, sesosok laki-laki, dan sesosok makhluk tinggi besar menyeramkan. Suatu saat aku dibangunkan oleh sosok yang menyerupai bibiku, padahal beliau sudah lama sekali meninggal. Aku memang sangat dekat sekali dengan bibiku. Bahkan sebelum meninggal, beliau memelukku erat sekali. Aku berlari dari kamar menuju ke ruang tamu, menghampiri mamaku. Keringat dingin mengucur deras dari tubuhku yang gemetaran. Mama berusaha menenangkanku. Sejak saat itu, bila suami belum pulang, aku selalu tidur dengan mamaku. Aku tidak diizinkan tidur sendirian lagi. Oh iya, apa kalian pernah mendengar cerita tentang janin yang tiba-tiba hilang di dalam kandungan?
Dan ternyata hal itu terjadi pula padaku. Pada suatu malam, di saat usia kandunganku sudah memasuki usia 7 bulan, tiba-tiba janinku bergerak luar biasa aktif. Tidak seperti biasanya. Perutku pun menjadi sakit dan mulas. Waktu itu hanya ada mama dan adikku yang masih kecil yang menjagaku. Mama menguatkanku untuk bertahan, karena kata beliau memang kadang terjadi seperti itu. Dan akhirnya aku pun bisa tidur kembali. Pada pagi harinya, saat aku buang air kecil, ada sedikit darah yang ikut keluar. Seketika, aku terkejut dan panik. Kami langsung cepat-cepat menuju rumah sakit. Selesai diperiksa, pihak rumah sakit menyatakan bahwa sudah tidak ada janin lagi di rahimku. Aku sangat marah. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? 2 minggu sebelumnya, kami sempat melakukan USG, dan janin kami dinyatakan sehat dan normal. Hanya saja, setelah beberapa kali USG, kami tidak pernah lagi memeriksa jenis kelaminnya. Akhirnya, kami menuju dokter spesialis kandungan. Jawabannya sama, janinku sudah tidak ada lagi. Aku putus asa, kami mencoba ke rumah sakit lain. Dan jawabannya pun tetap sama, janinku telah hilang. Keluargaku pun membawaku untuk ruqyah. Aku menceritakan semua kejadian janggal yang terjadi semenjak aku hamil, hingga hilangnya janinku kepada para ustadz yang meruqyahku. Mereka mengatakan memang ada yang menginginkan janinku, dan aku harus ikhlas menerima cobaan ini. Malam itu, sekembalinya aku dari ruqyah, aku kembali tidur bersama mamaku. Suamiku harus lembur dan tidak bisa pulang pada malam itu. Karena sejak beberapa hari lalu, pekerjaannya terbengkalai karena harus menungguiku di rumah sakit. Ayahku juga sedang bekerja, hanya ada aku, mama, dan adikku. Adikku memang selalu tidur lebih awal. Namun yang mengherankan adalah kali ini mamaku juga tertidur pulas. Sejak pukul 8. Padahal biasanya mamaku tidur paling cepat pada pukul 10. Aku membiarkan beliau tidur, mungkin beliau kelelahan, pikirku pada saat itu. Aku mencoba untuk memejamkan mata, tapi tetap saja tidak bisa. Tiba-tiba telingaku seperti mendengar suara tangisan bayi. Padahal di sekitar rumah mama tidak ada yang punya bayi atau balita. Lalu terdengar pula suara seperti raungan serigala. Suasana semakin mencekam. Aku berusaha membangunkan mamaku. Namun tidak berhasil. Tidurnya begitu pulas. Aku pun menyerah dan berusaha untuk tidur lagi. Antara setengah sadar atau tidak, aku merasa ada yang memelukku dan mengusap-usap rambutku. Sosok itu menyerupai mamaku, tapi bergaun putih. Seketika aku tersadar. Mamaku memakai baju tidur berwarna merah, bukan gaun putih. Spontan aku berusaha meraih sapu lidi untuk memukulnya, tapi tanganku terasa kaku. Namun akhirnya aku bisa mendorongnya ke dinding setelah melafazkan zikir dan ayat kursi tanpa henti. Dan tiba-tiba makhluk itu berubah menjadi makhluk besar, mirip seperti ondel-ondel, matanya merah dan bertanduk hitam. Ia meminta maaf karena sudah mengambil anakku. Sebenarnya dia merasa kasihan padaku, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia melakukannya dengan terpaksa karena disuruh. Saat dia berkata seperti itu, kedua tangannya mencengkeram tanganku. Posisi wajah kami saling berdekatan, sehingga sampai sekarang aku masih ingat sekali detail wajah makhluk itu. Aku mengatakan bahwa aku sudah memaafkannya dan memintanya untuk tidak menggangguku lagi. Akhirnya makhluk itu pergi dengan menembus tembok. Mamaku terbangun saat mendengar tangisanku setelah makhluk itu lenyap. Beliau juga heran mengapa matanya seperti tertiup angin dan membuatnya tidak bisa menahan kantuk. Sejak malam itu mereka tak pernah lagi menggangguku. Hanya sesekali aku melihat penampakan mereka di tempat yang baru aku kunjungi. Mungkin hanya seperti semacam perkenalan. Aku menyimpan rapat detail kisahku. Hanya kepada ustaz yang meruqyahku, keluargaku, dan beberapa saudara dekatku saja yang tahu. Banyak orang tak percaya bahwa aku hamil dan janinku telah hilang. Mereka menuduhku telah berbohong. Hatiku memang terasa sangat sakit, melebihi rasa sakit yang disebabkan oleh cengkeraman tangan makhluk itu, yang sampai sekarang pun masih aku rasakan. Namun aku belajar untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Setelah kejadian itu, suamiku membawaku pulang ke kampung halamannya di Wonogiri. Pada suatu hari, aku mengantar saudara suamiku untuk berobat ke orang pintar. Saat kami sedang menunggu giliran dipanggil, tiba-tiba orang pintar itu memandangku dengan tajam dan menyuruhku masuk ke dalam. Orang pintar itu bertanya apakah aku pernah hamil dan kehilangan janin. Seketika aku terkejut dan mengiyakannya begitu saja. Lalu ia mengatakan bahwa aku bisa mengambil anakku lagi, tapi resikonya terlalu besar.
Ia menyuruhku mengikhlaskan karena makhluk itu sudah membawa anakku. Oh iya, saat aku bercerita makhluk itu kepada mamaku, beliau teringat bahwa beberapa bulan sebelum aku kehilangan janinku, beliau pernah melihat makhluk itu. Menurut orang pintar di kampung suamiku, makhluk itu adalah peliharaan orang yang ingin melakukan pesugihan. Tapi karena kebetulan pemeliharanya sudah meninggal, maka makhluk itu menjadi tidak terurus dan tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Itulah tadi sepenggal pengalaman mistis tentang peristiwa misteri di balik hilangnya janin. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Tetaplah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.